Truk tangki muatan LPG milik Pertamina terbakar di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat pada Senin siang. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi berusaha memadamkan api. Truk tangki LPG hendak mengirim dari Indramayu ke wilayah Cianjur. Namun di pertengahan jalan, truk tangki mengalami pecah ban dan muncul kobaran api. Ya, dari ban itu ban meletus. Oh, pecah ban. Ya, tadi juga saya kaget, nggak tahu dari bannya meletus. Keluar api aja. Gas keluar api. Ya, langsung berhenti aja itu di situ. Pas pakai pemadam malah tambah besar. Nah, gas LPG ini mau dibawa kemana? Dari mana ke mana? Dari Erekan buat ke Cianjur. Lalu ini sudah padam bagaimana, Dan? Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipadamkan kita dengan senjata cepat, dan untuk pengalihan jalur sementara untuk dialihkan sebentar, nanti kita kembalikan ke jalur semula. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas kedua arah di jalur Pantura mengalami kemacetan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juwanda, iNews melaporkan. Teka-teki jasad ASN yang ditemukan tidak bernyawa di kawasan Pantai Marina Semarang hingga kini belum terungkap, pemirsa. Polisi terus mendalami tewasnya seorang aparatur sipil negara yang menjadi saksi korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Penyelidikan terhadap laporan hilangnya seorang ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi, dengan penemuan jasad terbakar tanpa kepala yang ditemukan di semak alang-alang kawasan Pantai Marina Semarang pada Kamis malam lalu masih terus dilakukan. Polisi masih menunggu hasil forensik berupa sampel DNA dari keluarga Iwan Budi Prasetyo untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan terbakar tanpa kepala. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Hal ini diketahui usai polisi menemukan sejumlah ciri-ciri laporan hilang yang disampaikan keluarga Iwan Budi tidak jauh berbeda dengan polisi yang temukan. Kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu adalah saudara Iwan Budi atau bukan. Selain uji sampel DNA, penyelidikan kasus ASN hilang dan penemuan jasad terbakar ini, penyidik juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi tempat penemuan jasad, keluarga ASN, hingga rekan kerja di lingkungan Bapenda Kota Semarang. Penemuan jasad terbakar tanpa kepala ini diduga Iwan Budi, seorang ASN yang menjadi saksi korupsi pengalihan aset yang ditangani di Treskrimsus Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Polisi menahan 2 tersangka kasus kekerasan yang menyebabkan kematian santri Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tersangka merupakan kakak kelas korban, yaitu MFA dan IH. Penyidikan kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 11 Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, menemukan titik terang. Setelah menggelar olah TKP, memeriksa saksi dan otopsi, polisi akhirnya menetapkan tersangka yang tidak lain adalah kakak kelas korban, yaitu MFA, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH, asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang masih di bawah umur dan telah ditahan di rumah tahanan anak. Hasil penyidikan, kedua pelaku menganiaya korban menggunakan kayu. Pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrim Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, meninggal dunia. Jenazah dipulangkan ke Palembang. Ibu korban, Soimah, curiga anaknya meninggal tidak wajar.
Pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kementerian Agama juga turut melakukan investigasi dan hasilnya penganiayaan terjadi setelah kegiatan perkemahan pramuka. Pihaknya juga memastikan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa santri ini adalah melanggar hukum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi, iNews melaporkan. Komnas HAM dan Perempuan resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah serangkaian investigasi, pengumpulan fakta, data, serta keterangan sejumlah pihak, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Yosua. Dalam laporannya, Komnas HAM juga menemukan adanya tindakan obstruction of justice yang dilakukan para personil Polri sehingga mengakibatkan terhalanginya penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Komnas HAM berharap laporan akan dijadikan dasar oleh hakim untuk kunci kasus jadi pembunuhan berencana sehingga para pelaku bisa dihukum maksimal. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak bisa mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu, sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi aja, kita serahkan ke polisi ya yang mengolah itu, dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami, mana yang tidak. Saya juga sudah koordinasi dengan Dua tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Bribka RR dan Baradae mengubah kesaksian mereka. Yang semula mengikuti skenario kini berbalik melawan atasannya Ferdy Sambo. Bribka Riki Rizal dan Baradae mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Bribka RR Erman Umar mengatakan kliennya mengubah kesaksian terkait kematian Yosua setelah bertemu dengan keluarganya. Bribka RR yang semula mengakui skenario Sambo dengan menyebut Yosua tewas karena baku tembak, kini pernyataan itu telah dicabut. Erman menjelaskan kliennya telah mengungkap seluruh fakta yang ia ketahui. Pernyataan RR ini pun dianggap telah membantu penyidik dalam mengungkap misteri kematian Yosua. Di sisi lain, Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut telah mengungkap pelaku penembakan Brigadir J kepada penyidik lewat tes uji kebohongan. Menurut pengacara, hal itu Richard lakukan setelah memutuskan untuk berbalik melawan skenario dari Sambo. Baradae juga disebut telah mengakui bahwa ia menembak Brigadir J pertama kali. Namun menurut pengacara Baradae, Roni Talapesi, Ferdy Sambo juga ikut serta menjadi eksekutor terakhir.
Dalam kasus kematian Brigadir Yosua ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berkas kelima tersangka ini sedang dilengkapi agar bisa segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan segan tindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran masalah penyakit masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam akun Instagram pribadinya. Saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah. Dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin nggak pas, terus rekan-rekan nggak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Arogansi pengendara mobil yang diduga anggota polisi viral di media sosial. Informasinya sesaat lagi di iNews Malam.